Kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk hari yang indah masih Tuhan berikan bagi kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami masih boleh berkumpul untuk boleh bersatu di dalam doa. Tuhan berkati setiap firman yang akan kami dengar, biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita buka satu kebenaran firman di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Firman Tuhan di sini saya bacakan, bunyinya adalah tetaplah berdoa. Firman Tuhan ini firman yang salah satu yang pendek, singkat, tetapi bagi saya secara pribadi mempunyai makna yang besar. Di 1 Tesalonika 5:17 dikatakan firman Tuhan adalah tetaplah berdoa. Arti tetap berdoa di sini Tuhan ingin agar setiap kita punya satu hubungan yang baik dengan Tuhan. Tetap berdoa artinya terus-menerus berkelanjutan tanpa berhenti. Seringkali kita orang Kristen hanya kalau ingin perlu dengan Tuhan baru kita berdoa. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan tetaplah, artinya rutinitas kita sebagai orang percaya, hidup kita harus selalu mau dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan, dengan kita berdoa, kita sedang menjalin sebuah hubungan yang akrab dengan Tuhan. Hari ini kita jangan cuma menjadi orang agamawi yang suka menjadi pendoa. Bukan salah, tetapi orang yang hidupnya cuma menjadi pendoa, seringkali tidak hidupnya bergaul dengan Tuhan. Yang Tuhan mau hari ini kita mau menjadi orang-orang yang mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga doa kita bisa didengar dan dijawab oleh Tuhan. Banyak orang-orang di luar sana sekarang yang sibuk menjadi pendoa. Bukan sebuah kesalahan, tetapi seringkali orang yang hidupnya cuma sebagai pendoa, belum tentu dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Yang Tuhan mau hari ini kita harus menjadi orang yang punya hubungan yang baik dengan Tuhan, meningkat hidup kita menjadi bergaul dengan Tuhan. Orang yang menjadi pendoa seringkali hanya menjadi rutinitas, hanya menjadi sebuah gaya hidup, ingin dilihat orang agar berpenampilan rohani. Sehingga banyak orang yang menjadi pendoa. Kita lihat bagaimana firman Tuhan mengatakan orang-orang yang pendoa itu sama sepertinya dengan orang-orang ahli Taurat atau imam-imam, orang-orang Farisi yang hanya cuma hidupnya berdoa tetapi tidak pernah bergaul dengan Tuhan. Hari ini kita ingin Tuhan mau agar kita ini tetaplah berdoa agar kita mau menjalin satu hubungan yang baik dengan Tuhan. Seperti kita lihat juga di firman Tuhan di Matius 6 ayat yang ke-6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ini luar biasa, Tuhan mengajarkan kita bahwa ketika kita berdoa, masuklah ke kamarmu. Artinya apa? Artinya bahwa Tuhan mau ketika kita berdoa, itu adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Berdoa itu adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi. Bukan salah kita berdoa berkelompok, tetapi yang Tuhan mau adalah hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Seringkali kita orang Kristen sekarang hanya mau berdoa, hanya mau cari Tuhan kalau kita dalam masalah. Kalau kita di dalam pergumulan, kita di dalam sakit, itu bukan salah. Tetapi yang Tuhan mau, bukan berdoa yang panjang, bukan kata-kata indah yang keluar dari mulut kita yang membuat Tuhan berkenan. Tetapi bagaimana sikap hati kita ketika kita mau bergaul dengan Tuhan, artinya kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Makanya kita diajarkan di dalam firman Tuhan, tetaplah berdoa. Bagaimana Tuhan juga mengajarkan
Ketika engkau berdoa, masuklah ke kamarmu, tutuplah pintumu, kuncilah kamarmu. Artinya Tuhan mau kita secara pribadi datang kepada Tuhan dengan hati kita, dengan ketulusan, karena kita ingin menjalin hubungan dan bergaul dengan Tuhan. Karena ketika kita bergaul dengan Tuhan, Tuhan pasti jauh lebih menginginkan ada satu komunikasi yang baik. Berdoa bukan satu arah. Seringkali kita berdoa hanya mengucapkan dan mengungkapkan masalah kita di hadapan Tuhan. Tetapi banyak kali orang Kristen lupa juga untuk mau mendengarkan suara Tuhan. Suara Tuhan itu seringkali kita lupa. Seringkali ada orang yang bertanya, "Bapak, bagaimana caranya kami mendengar suara Tuhan?" Mereka lupa kalau suara Tuhan bukan cuma kita dengar hanya secara audible saja. Ketika saudara dan saya hari ini baca firman, itu sama dengan kita mengizinkan Tuhan berbicara kepada kita. Berdoa adalah dua arah. Bagaimana kita mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan dan izinkan Tuhan juga berbicara kepada kita. Ketika kita mendengarkan firman di ibadah, di gereja, baik itu hari Minggu maupun di ibadah komsel, di ibadah-ibadah kita yang lain, itulah waktunya Tuhan sedang berbicara kepada kita. Bagaimana kita mau belajar untuk merespon nih kalau firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan yang kita baca, itu adalah cara Tuhan berkomunikasi dengan saudara dan saya. Hari ini, belajarlah untuk menjalin satu hubungan yang baik dengan Tuhan. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa, jangan pernah berhenti. Karena dengan doa kita selalu dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Karena komunikasi yang baik, kita akan tahu apa mau Tuhan di dalam hidup kita. Respon kita adalah ketika kita mendengar firman, mendengar dan membaca firman, lakukan firman. Ketika kita melakukan firman, kita sedang menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan, sehingga kita bisa bergaul dengan Tuhan dengan baik, dan kita punya kepekaan yang baik. Jangan menjadi orang-orang di luar sana, ketika punya masalah, ketika dalam pergumulan, baru kita berdoa dengan mati-matian. Itu tidak salah, tetapi jangan hanya ketika kita khawatir, ketika kita takut, baru kita berdoa dengan tak henti-hentinya. Tetapi kita mau belajar kalau kita punya hubungan yang baik, doa kita walaupun singkat, walaupun cuma sedikit, percayalah Tuhan mendengar doa-doa kita. Makanya hari ini kita belajar datang kepada Tuhan secara pribadi. Tetaplah berdoa, artinya selalu punya kerinduan menjalin hubungan dan bergaul dengan Tuhan dengan baik. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi berkat bagi kita, bahwa kita menyadari seringkali kita salah dalam berdoa. Tetapi yang Tuhan mau lebih daripada itu, kita harus menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga doa-doa kita, sikap doa kita menjadi bagaimana cara kita bergaul dengan Tuhan. Inilah yang boleh menjadi berkat bagi kita. Jangan lupa, jadikan doa itu adalah nafas kehidupan kita, sehingga itu membuat kita semakin intim dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah itu boleh menjadi jawaban di dalam hidup kami. Seringkali kami salah di dalam berdoa. Biarlah kami boleh diingatkan kembali bahwa kami harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Bukan indah kata-kata kami, bukan panjang cara kami berdoa, tetapi biarlah kami selalu punya kerinduan yang tetap menjalin hubungan dan bergaul dengan Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara, dekapkan tangan kita di dada. Jika saudara punya pergumulan, punya masalah, punya persoalan, tantangan di dalam hidup, baik itu di dalam studi, di dalam pekerjaan, di dalam perjodohan, maupun di dalam karir kita, maupun di dalam rumah tangga kita, percayalah, Tuhan pasti akan menolong kita dan akan memberikan kita jalan keluar. Setiap kita yang mempunyai pergumulan maupun sakit, kiranya Engkau tumpangkan tangan-Mu di tempat yang sakit. Percayalah, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan menjadi sembuh. Karena kita tahu bahwa Bapa kita, Tuhan kita, sanggup menolong kita dalam setiap permasalahan kita.
Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bagi Bapak Ibu Saudara yang masih menginginkan konseling atau pelayanan, dapat menghubungi nomor-nomor yang tertera. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.